Bersama saya Mutiara Zayan Adira, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konvergensi di tingkat individu. Konvergensi sendiri adalah integrasi progresif yang bertujuan untuk mempermudah distribusi digital. Konvergensi antara teknologi digital dan proses jurnalisme dapat mengubah bentuk jurnalisme. Alat digital memungkinkan munculnya bentuk baru bercerita dengan menggabungkan format konten yang berbeda seperti menggabungkan teks, video, gambar, suara, grafik, dan juga umpan konten yang berbeda, misalnya konten dari profesional dan dari para pengguna media itu sendiri. Contoh kasus yang saya masukkan ke dalam subbab ini adalah berita berjudul Menyambut Era Sistem Transportasi Cerdas di Indonesia dan jurnal berjudul Konvergensi Antara Research Mobilization Theory dan Identity Oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. Hal kedua yang akan saya jelaskan adalah software memakan media. Software adalah perangkat lunak atau program yang berfungsi untuk melakukan kontrol seperti aplikasi dan sistem operasi. Kemajuan teknologi dapat mengganggu sektor media karena lama-kelamaan dapat menggantikan peran media di masyarakat. Contoh kasus yang saya masukkan ke dalam subbab ini adalah berita berjudul Qualcomm Asus mau bikin ponsel gaming baru dan jurnal yang berjudul Media Pembelajaran Berbantuan Software Swissmax Berkualitas. Hal terakhir yang akan saya jelaskan adalah teknologi dan strategi. Perubahan teknologi selalu hadir di bidang media dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan hal ini telah menjadi persyaratan strategis yang telah lama ada. Contoh kasus yang saya masukkan ke dalam subbab ini adalah edukasi keamanan digital dan pemulihan ekonomi nasional apa hubungannya, dan jurnal tentang PT Adira Multifinance yang merupakan perusahaan pembiayaan non-bank atau multifinance. Lalu, subbab selanjutnya tentang teknologi organisasi akan dibawakan oleh teman saya bernama Panca Prasana Budi. Teknologi organisasi mendorong kemajuan teknologi biasanya dalam bentuk mempromosikan pembentukan kelompok digital organisasi. Teknologi dalam organisasi dapat diartikan sebagai gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, ada transisi teknologi dan desain dominan. Konsep transisi teknologi adalah proses di mana hasil penelitian dasar dan terapan dimanfaatkan oleh reseptor. Mereka juga memiliki strategi yang luar biasa, karena mereka dekat dengan munculnya desain yang mendominasi. Hal ini biasanya mensintesis aspek inovasi teknologi sebelumnya dan memberikan dasar untuk standarisasi yang memungkinkan pembentukan skala ekonomi. Berikut adalah contoh kasusnya. Digitalisasi UMKM, harapan perekonomian pasca pandemi. Berita ini berisi tentang DPR RI yang terus mendorong UMKM jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru pasca pandemi. Contoh kasus yang kedua yaitu digitalisasi dalam dunia bisnis sebagai kunci untuk bertahan di tengah pandemi. Materi selanjutnya yaitu jenis perubahan teknologi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Putri Dwi Rizni Ananda. Dengan saya Putri, kita akan membahas mengenai jenis perubahan teknologi yang biasanya didasari oleh beberapa inovasi. Yang pertama ada inovasi inkremental, yaitu jenis perubahan teknologi yang berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Yang kedua ada inovasi terputus-putus, yaitu sebuah produk baru diluncurkan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga ada inovasi yang mengganggu, di mana menciptakan pasar baru yang mengganggu pasar sudah ada. Keempat ada inovasi arsitektur, yaitu mengambil pengetahuan teknologi sistem sebelumnya dan menerapkannya di pasar yang berbeda. Adapun contoh kasusnya yang pertama dari berita liputan 6 yang berjudul 4 hal yang patut ditunggu dari peluncuran iPhone malam ini, dan yang kedua dari jurnal penelitian yang berjudul Inovasi Disruptif di Industri Perhotelan oleh Bayudin dari Universitas Pendidikan Nasional. Inersia dan kelembaman. Inersia biasanya diartikan sebagai suatu gaya yang menghentikan suatu benda untuk terus bergerak. Kelembaman inilah yang menghentikan organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang disajikan oleh teknologi baru, karena adanya penolakan dan sulit untuk keluar dari jebakan masa lalu. Adapun faktor-faktor dari inersia, yang pertama ada faktor yang berwujud, seperti bangunan, pabrik, dan mesin. Yang kedua ada semi berwujud, seperti keterampilan dan juga kinerja. Dan yang terakhir, yang tidak berwujud seperti keyakinan bersama dan juga asumsi budaya. Adapun contoh dari faktor-faktor inersia ini
Yang pertama dari berita yang ditampilkan di Kompas berjudul Startup Co-op Koperasi Generasi Milenial. Yang kedua dari jurnal Penelitian Dinamika Psikologis dalam Perubahan Organisasi yang ditulis oleh Ida Rahayningsih dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk materi selanjutnya mengenai unit analisis baru akan disampaikan oleh teman saya, Ramli Setiawan. Ya, materi selanjutnya adalah unit bisnis baru sebagai solusi inersia dan jalan menuju inovasi, yang dimana biasanya sebuah institusi sulit untuk mengelola dua model bisnis yang berbeda, dan solusinya adalah dengan menciptakannya ruang organisasi baru di dalam institusi tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah ambidexterity organisasi, menggabungkan antara eksplorasi dan juga eksploitasi. Yang dimana ambidexterity ini adalah suatu kemampuan yang sekaligus untuk dapat mengeksploitasi suatu kemampuan yang ada dan mengeksplorasi peluang baru di dalam sebuah bisnis. Eksploitasi adalah berfokus kepada penyampaian dan penggunaan kembali untuk sebuah produk ataupun proses sumber daya yang ada. Sedangkan eksplorasi itu adalah suatu kemampuan untuk dapat mengeksplor dalam keadaan apapun. Oke, baiklah, untuk materi terakhir itu adalah membawa bisnis baru eksplorasi kembali ke dalam in-house. Menurut Silicon Valley, mereka percaya bahwa inovasi membutuhkan otonomi dari banyak pihak. Banyak yang percaya bahwa pada titik tertentu bisnis baru yang inovatif perlu diintegrasikan kembali sampai batas tertentu. Dan berikut ini adalah contoh kasus beserta dengan jurnal-jurnalnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.